Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat Asyifa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit membahas tentang Syifaul Qulub, dan hadir bersama kita pendiri sekaligus pelopor dari Syifaul Qulub, yaitu Bapak Dokter sekaligus Ustadz Fawaid Albal Faizi. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi manggilnya Pak Dokter atau Pak Ustadz? Ya biar sama muda kita manggilnya Mas aja ya. Mas manggil Mas. Baik. Baik Mas Fawaid ya. Kita pengen tahu nih apa sih Syifaul Qulub itu. Yang pertama latar belakang dan sederhananya Majelis Syifaul Qulub, bagaimana berdirinya? Jadi baik, saya sedikit menceritakan tentang Syifaul Qulub ya. Jadi Syifaul Qulub itu awalnya adalah suatu ide, gagasan dari saya, dimana sebuah nazar ya, sebenarnya sebuah nazar ketika waktu itu tepatnya pada tahun 2012, dimana masa itu saya adalah seorang siswa SMA di salah satu sekolah di SMA di Pontianak ya, dan waktu itu sedang lagi daftarnya kuliah. Dan di saat itu saya berencana, punya niatan, pengen cita-cita saya yaitu di kuliah di kedokteran itu bisa tercapai. Tapi ketika itu saya sempat putus asa karena ketika daftar dalam SNMPTN, kemudian SBMPTN, itu saya nggak lolos di kedokteran. Kemudian dari situ saya sudah memulai meniatkan diri untuk suatu niatan yang baik, karena mungkin ketika SMA saya itu masuk dalam organisasi kerohanian ya, yang dimana memacu saya untuk bersemangat dalam dakwah, sehingga saya memiliki sebuah nazar untuk membangun sebuah majelis apabila Allah berikan kemudahan bagi saya untuk bisa masuk dalam pendidikan dokter dalam beasiswa ya. Dan alhamdulillah ketika itu dari keputusasaan dan ketika saya berniat untuk memiliki sebuah nazar ya, membangun sebuah majelis, itu sudah Allah mudahkan dan alhamdulillah saya lolos di kedokteran bidik misi Untan tahun 2012. Dan ketika itu saya langsung membangun majelis, dulunya bukan Syifaul Qulub namanya, yaitu dulunya adalah Majelis Al-Sa'adah. Oh, Al-Sa'adah. Iya, dulu Majelis Al-Sa'adah. Dulu awal-awalnya enggak langsung Syifaul Qulub namanya. Enggak, dulunya itu Majelis Al-Sa'adah, di mana saya itu mengajak adik-adik ya, karena saya kan aktif dalam organisasi kerohanian di sekolah. Nah itu saya ajak adik-adik, ayo kita bentuk majelis nih. Nah majelisnya ini awalnya bersifat majelis yang sholawat ya, karena ada alat musik hadroh. Nah ketika itu memang kita nggak punya apa-apa. Nah kita nggak punya apa-apa, kita minjem ya, waktu itu minjem sound system, minjem alat hadroh dan segala macamnya itu sama ibu-ibu majelis taklim. Nah itu kita awalnya di kegiatan pertama kali di Masjid Al-Isra itu ada anggota sekitar 10-15 orang gitu. Lumayan ya, 10-15 orang. Ya alhamdulillah, karena itu kita ajak adik-adik ya, adik-adik, dan alhamdulillah juga adik-adik itu juga semangat dalam hal dakwah ya, terutama dalam hal memain hadroh ya. Jadi waktu itu kita emang nggak ada basic hadroh ya. Kalau saya kan kemarin hanya bisa mengajarkan yang teknik dasar, karena kadang-kadang ikut ibu-ibu majelis taklim gitu, dengerin hadrohnya, jadi kita yang ngajarin apa yang dasar-dasarnya. Tapi ketika itu kita punya inisiatif untuk memanggil pelatih hadroh, dan alhamdulillah hingga saat ini anak-anak terlatih semuanya sudah, alhamdulillah sudah lumayan mahir. Jadi ya. Yang termasuk pendiri itu adalah adik-adik yang ada di satu sekolah atau di sekolah yang lain juga? Kemarin itu sempat semuanya satu sekolah ya. Jadi semua satu sekolah itu sudah termasuk dalam pendirinya, dan alhamdulillah Mas juga kan masuk untuk pendirinya ya, juga bisa masih bertahan hingga saat ini, dan saat ini sudah berumur, karena ini tahun 2021 ya, sudah hampir 9 tahun kita berdiri. Itu dan waktu yang cukup lama. Ya, jadi tepat 1 tahun berdirinya majelis dulu Al-Sa'adah, kita langsung ganti nama ya, ganti nama menjadi nama Syifaul Qulub, dan itu nama diambil dari guru kita ya, guru kita Habib Thoha bin Husain Al-Jufri ya. Ketika itu saya WA beliau, pas kebetulan beliau itu lagi di Yaman ya, lagi ziarah.
Beliau itu saya WA minta Beb nama untuk majelis kami ya, karena beliau tahu saya backgroundnya orang kesehatan, maka beliau itu langsung memberikan nama majelis ini Syifaul Qulub sebagai obat hati. Jadi karena saya sebagai tenaga medis dan juga majelis ini sebagai untuk kerohaniannya, sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak seperti itu. Arti nama Syifaul Qulub memang pemberian dari guru mulia Al-Habib Toha bin Husain Al-Jufri ya? Ya benar ya, jadi nama Syifaul Qulub itu pemberian dari guru kita Al-Habib Toha bin Husain Dan sampai Al-Jufri. sekarang masih dipakai? Masih, dan kita juga sudah tepatnya kalau nggak salah sekitar tahun 2015 ya, kita sudah mendirikan lembaga Islam Syifaul Qulub yang nantinya sebenarnya waktu itu kita ingin kembangkan menjadi pondok pesantren, menjadi lembaga pendidikan dan lembaga sosial ya. Cuman karena banyak begitu halangan, jadi kita mulai aktifkan kembali itu di tahun-tahun ini insya Allah seperti itu. Kemudian visi misi dari Majelis Syifaul Qulub itu sendiri kira-kira apa? Kalau visinya adalah menjadikan pemuda itu sebagai ujung tombak untuk kemajuan dakwah. Khusus pemuda berarti ya visinya? Iya, kita lebih condongnya ke pemuda. Karena mengapa? Sesuai pengalaman yang kami dapatkan, yang saya dapatkan itu baik di lapangan ataupun di praktek dan segala macam, itu banyak pemuda-pemuda yang udah krisis akhlak, sehingga kita pengen ngubah anak muda itu menjadi ujung tombak untuk kemajuan dakwah Islam. Jadi karena yang bisa maju semangat sebenarnya ya anak muda gitu loh. Jadi biar mereka bisa menjadi penyambung lidah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian apakah majelis ini khusus untuk pemuda atau ada yang pemudinya juga ini? Nah, kalau saat ini kita sedang sudah membuka ya untuk pemudi ya. Alhamdulillah kemarin udah hampir sebulan ya kita sudah buka untuk pemudi. Jadi kita mengajak mungkin teman-teman para pemuda-pemudi yang ada di Kota Pontianak, khususnya di Siantan misalnya, yang dekat dengan sekretariat ataupun yang jauh, nah, bisa gabung karena kita pemuda-pemudi juga sudah mulai mulai kita rekrut barengan kita di majelis gitu. Kira-kira di mana sekretariatnya, di mana? Nah, kita sekretariat alhamdulillah punya sekretariat baru yang kita sewa ya, menggunakan dana anggaran majelis. Itu di Jalan Gusti Situ Mahmud Gang Remis Dalam ya. Di nomor 17 itu ada pelang spanduk kita di sekretariat Syifaul Qulub. Jadi udah punya tempat sendiri itu jadi sekretariat. Alhamdulillah kita sudah berniat sama Pak Dewan Pengurus semuanya untuk menyewa suatu kontrakan yang cukup luas, yang nantinya kita akan kembangkan untuk lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan lembaga sosial. Kita berharap bisa bermanfaat untuk masyarakat seperti itu. Masya Allah, sudah 9 tahun dan punya tempat sendiri. Kemudian kira-kira program dari Syifaul Qulub itu apa aja? Kalau untuk program kita banyak ya Mas banyak, ya. Jadi pertama untuk bidang dakwah kita seperti biasa kita ada majelis rutin ya. Kemudian majelis syafari dakwah ya. Majelis syafari dakwah ini kita 2 mingguan itu kita ke musola, masjid-masjid yang ada di Kota Pontianak dan juga khususnya di Siantan ya. Dan itu selalu mengusung tema bagaimana kita menjaga pemuda agar tidak kontaminasi dalam krisis akhlak atau pergaulan bebas ya. Jadi kita mengajak ibu-ibunya, mengajak bapak-bapaknya untuk sadar bahwasanya penting pendidikan untuk anak. Nah itu kita tiap 2 mingguan kita keliling tiap masjid dan semua itu biaya ditanggung oleh majelis. Dan karena ini lagi COVID ya, jadi kita off-kan ini kegiatan ini dan kita hanya menjalankan majelis rutin tiap malam Jumatnya. Kemudian kita juga dalam bidang dakwah itu ada mendirikan taman pendidikan Al-Quran dan tahfiz Quran ya untuk anak kecil dan tanpa batasan usia. Jadi teman-teman yang para pemuda ataupun bapak-bapak, ibu-ibu yang semangat ingin belajar Al-Quran juga bisa gabung di taman pendidikan Al-Quran Syifaul Qulub juga. Kemudian ini saya dari tadi agak takut juga mungkin, soalnya di atas meja kita nih sepertinya ada cemilan-cemilan ini kira-kira apa nih? Ini ya. Nah, ini sebenarnya bagian dari program unit usaha ya. Ya, karena kita akan membangun satu usaha umat untuk bisa mengembangkan dakwah ya. Jadi
yang dijual di Syifaul Qulub itu adalah semua keuntungannya akan dikembalikan ke lembaga. Jadi kita tidak berpangku pada satu orang dalam donatur majelis ini. Jadi kita mendirikan suatu ekonomi umat untuk pengembangan lembaga ini. Oh, jadi seperti majelis itu. ini udah punya usaha mandiri sendiri ya? Insya Allah yang sedang kita akan proses berjalan nih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Selain ini kan kuliner lah ya, ada lagi enggak unit usaha majelis? Kalau untuk sementara sih kita punya juga jasa ya, Oh, ada jasa juga. jasa percetakan yang itu juga notabene keuntungannya juga ada untuk majelis. Oh, Masya Allah. Karena kegiatan-kegiatan majelis selain dari bidang dakwah, bidang unit usaha juga ada bidang sosial ya. Kita juga merangkul untuk semua para pemuda, para pemudi yang ingin hijrah, yang ingin berubah dirinya, atau mungkin memiliki trauma, kita akan hipnoterapi. Tetapi di sini kita akan rubah ajak ke jalan hijrah yang benar gitu. Kemudian ada kita rumah sehat ya, rumah sehat. Jadi untuk teman-teman atau keluarga teman-teman yang sangat kurang mampu dan memiliki masalah kesehatan, kita akan kunjungan, kita akan memberikan fasilitas kesehatan dan kita akan uruskan. Mungkin kalau memang yang bersangkutan belum punya BPJS, kita akan arahkan. Kita akan memberikan pendampingan kesehatan seperti itu. Jadi programnya memang lebih dekat dengan sesuai profesi ya, karena sekaligus dokter juga. Nah, kalau untuk rumah sehat seperti itu ya. Tapi kalau pendidikan juga kita akan merangkul anak-anak yang putus sekolah untuk bisa sekolah paket di Syifaul Qulub. Ya insya Allah kita akan memulainya di tahun ajaran ini dari bulan 1 seperti itu. Banyak juga programnya, mudah-mudahan bisa terrealisasi semuanya. Kemudian nih pertanyaan terakhir, kira-kira selama 9 tahun berjalan ini hambatan majelis Syifaul Qulub itu apa aja gitu? Untuk hambatannya sendiri ya banyak ya, namanya kita menjalankan suatu dakwah pasti akan ada hambatan-hambatan yang besar, hambatan yang kecil, dan itu sering terjadi di Syifaul Qulub ya. Hambatannya adalah kita mengajak orang itu kan sulit ya, jadi kita butuh dengan kelembutan dan butuh ajakan dengan baik sehingga mereka mau bergabung. Yang kedua adalah kita pastinya masalah anggaran ya, karena anggaran kita nggak punya anggaran tetap pendapatan. Tapi alhamdulillah anak-anak di Syifaul Qulub sudah pada sukses, ada yang polisi, ada yang PNS ya, ada yang kerja di honorer dan segala macam. Mereka nggak perlu disuruh sudah mau infak. Dan saya mengajak teman-teman semuanya, kita ada program infak bulanan untuk pengembangan majelis Syifaul Qulub dan mudah-mudahan ini bisa berjalan. Karena semua anggaran itu untuk kegiatan-kegiatan sosial, kita ada sedekah mingguan untuk dan sebagainya, banyak sekali ke program-program majelis. Yang nantinya teman-teman juga bisa mungkin lihat nanti di Instagram Syifaul Qulub Official ya, kegiatan-kegiatan kita dan program-program kita. Dan juga kalau memang pengen nantinya menginfakkan sedikit hartanya juga bisa nanti ngubungi admin. Oh, jadi Syifaul Qulub udah banyak alumni yang udah sukses ya? Alhamdulillah, alhamdulillah mereka pada sukses nggak lupa gitu. Ya. Mereka, ayo adik-adik kita akan ngadain kegiatan ini. Nah, mereka nggak perlu dipancing-pancing, udah ini udah ya, memberikan lumayan kompak waktu saat ini. Alhamdulillah sangat kompak dan mudah-mudahan selalu kompak seperti itu. Baik, sahabat Syifaku TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu sekilas tentang majelis Syifaul Qulub. Kami ucapkan terima kasih kepada founder atau pendiri Syifaul Qulub. Mungkin nanti kita akan lanjutkan pertemuan kita dan membahas tentang Syifaul Qulub ini, akan tetapi sebelum saya akhiri pertemuan kita malam hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Asyifaku TV, dan jangan lupa di Majelis Syifaul TV punya program-program amal, diantaranya punya unit usaha yang perlu dikembangkan, yaitu salah satunya Amplang ya, Amplang Asyifa yang digunakan setiap kuotanya digunakan untuk program-program dakwah. Nah ini ya, kita ada kemasan yang 100, 200, 500 sampai sekilo. Oh, banyak. Nah, banyak ya. Dan ini untuk produk pertama kita punya amplang. Nanti kita ada keripik tempe, Masya Allah, ada keripik keladi, keripik pisang dan segala semacam snack olah-olahan itu kita ada. Dan yang pastinya
punya kita sudah PIRT ya, sudah teruji, aman dan berkualitas ya insya Allah. Jadi kalau teman-teman pengen dakwah, maksudnya makan sambil beramal, dengan membeli amplang ini teman-teman juga sudah beramal untuk pengembangan dari lembaga ini. Insya Allah kita sedang mencari tanah wakaf di daerah Siantan. Mungkin teman-teman jika memang ada yang ingin mewakafkan ataupun tanah ingin dijual dengan harga murah untuk diwakafkan, kita akan bentuk kerjasama untuk kita setidaknya kita beli dengan cara wakaf seperti itu. Jadi kita pengen bangun untuk pendidikan boarding school untuk anak-anak kurang mampu yang kita pengen didik dengan secara berkualitas, karena sekarang ini boarding school kan itu kebanyakan orang-orang kaya ya, anak-anak orang kurang mampu jarang bisa boarding school. Jadi kita pengen mencetak kader pemuda dengan seperti itu. Jadi jangan lupa untuk bisa order ya, amplang ini di bawah ini ya. Nanti kita kasih alamatnya dan nomor handphonenya kepala bidang koordinator dari dari unit usaha majelis. Oke, mungkin itu ya Mas ya. Baik, terima kasih. Nah, jangan lupa. Nah, saya juga jadi pengen nih lihat amplangnya, kelihatannya enak nih. Jadi setelah ini saya pengen cobain nih. Nah, kawan-kawan pemirsa Asyifaku TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa order dan jangan lupa tetap dukung channel ini ya, agar tetap berkembang dan selalu menebar manfaat. Nah, dan sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.